Kieu nggi. Idris. Urang teh naon ngaranna teh? Naksir gitu ka awewe. Halo. Kumaha carana kudu ditaksir teh urang teh kan kudu diperhatikeun benernya. Tuh. Dalam urang cicing gitu. Ibarat dengan ukur bisa ngabayangkeun we. Kan teu diajak teu pernah diajak ngobrol, teu pernah naon. Moal keperhatikeun gitu. Kita Lagi dipelet. Waduh. Aslinya kan ada aksi di situ. Ada aksi yang harapannya ada reaksi kan begitu. Adanya reaksi. Caranya dengan cara apa? Ya bisa dengan menitipkan salam kan begitu zaman baheula emangnya titip salam mengirim surat menyatakan cinta kan begitu atau paling ekstrimnya culik kan begitu jika rahwana bakat kubogoh kasih cinta kan diculik kan gitu Saya dipelet. Saya pelet kalau saya seperti itu eueuh di pelet dan di pelet oge gitu ari bari cicing mah anger. Sanes pelet untuk mampu. Beungeut sih anu bari nah, artinya begini dalam sebuah pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Urang Ulin channel tepenging hilap di subscribe YouTube-na, di like, share, komen. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I di malam yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi. Tentu juga silaturahmi nanti insya Allah akan banyak disampaikan arahan-arahan kepada kita semua dari Pak Ketua, juga silaturahmi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, kita semua khususnya semakin diberikan kemudahan, kelancaran, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Allah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Pakatuan langsung dia. Tidak panjang lebar dari saya karena panggilan hari abdi matiasa iraha wae para ketua para anggota PS aya nama disanggakeun dihaturanan ka Pak Ketua untuk memberikan arahan juga apapun itu terkait dengan pemilihan kepada kami, dan mudah-mudahan kami dari PPK juga PPS Kecamatan Tarajuk bisa amanah dan juga bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami khususnya dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Ketua. Aya peserta tambahan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi dimikan biasa formal. Tapi jika nama ada kadamu jatuh dimikan ya, ame teu ieu bagian nyanyi we dimikan. Pak Idris Lebar. Ya, lebar eta ya artis. Oke. Iftitah ngiringan ke Ketua PPK nukos luar biasa iftitahnya anu kahiji nama penginten hatur nuhun pisan ka keluarga besar penyelenggara di Kecamatan Taraju, PPK na PPS semua desa alhamdulillah tiasa hadir dina wengi ayeuna. Kahijina abdi ngaraos bingah tiasa tepang sareng sadayana dina ieu kesempatan anu memang benar kesempatan seperti ini tuh kesempatan yang langka karena sangat susah untuk membagi tugas pekerjaan ketika pekerjaan yang numpuk dengan wilayah yang banyak gitu. Tapi tentu wasilah dari pertemuan ini banyak gitu ya. Aya uleman, aya naon gitu, termasuk uleman Pak Ketua PPK ulem ka abdi kanggo tiasa ngariung mungpulung di tempat. Ini luar biasa sekali. Sakantanan abdi geduh maksad dina dinten enjing.
Nah, maka pas pisan itu waktosna. Dan seperti gitulah itu iftitah nama. Panu kaduana khusus untuk kita terutama PPK, PPS, semuanya ini adalah leader. Semuanya leader, semuanya pemimpin. Itu, maka ketika menjadi leader ada sesuatu yang harus kita tanggung. Ada beban yang kita tanggung. Yang pertama tentu beban tanggung jawab kita selaku penyelenggara pemilu. Nah, kalau itu sih jelaslah, gampang. Aya penjelasanana, aya aturanana terkait tugas, tupoksi dan lain sebagainya, silahkan aja dibaca di Undang-Undang Nomor 7, di PKPU Nomor 8, itu ada di situ. Tetapi di sisi yang lain ada yang paling penting harus kita miliki bersama, yaitu soal gagasan. Jadi jangan sampai lepas kita itu dari sebuah gagasan. Gagasan pemilu ini adalah berupa gagasan yang harus diwujudkan. Nah, kalau zaman Orba, pemilu itu seringkali diasosiasikan dengan pesta rakyat. Kan begitu ya? Dina nyanyi, dina lagu-lagu, dina tagline apa-apa bahwa pemilu itu adalah pesta rakyat. Yang mana kalau kita telaah apakah betul itu menjadi pesta rakyat atau bukan. Nah, memang sepertinya gagasan soal pesta rakyat tepat pada waktunya. Tapi itu di zaman dulu kan begitu. Pesta rakyat. Nah, bagi kita selaku penyelenggara ya biarkan gagasan itu tetap aja nggak masalah. Tapi itu kan untuk masyarakat. Nah, bagi kita lalu memaknainya seperti apa? Kita selaku penyelenggara harus punya gagasan yang lain mengenai pemilu itu sendiri. Meskipun kalau pengertian dasar mah pastilah paham soal pemilu itu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Tapi di sisi yang lain ada gagasan yang bagus yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, Mas Hasim, bahwa yang namanya pemilu itu adalah musyawarah besar rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan musyawarah besar bangsa Indonesia? Karena landasan filosofis negara kita itu ya Pancasila. Sila keempat itu menyatakan kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu adalah jalan untuk mengambil satu keputusan, kan begitu. Musyawarah itu mengambil keputusan. Nah, apakah pemilu bisa dikatakan mengambil keputusan? Iya. Di mana di dalam pemilu itu masyarakat atau rakyat dalam hal ini pemilih diberikan akses untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin eksekutifnya, siapa yang menjadi legislatifnya, perwakilan. Nah, itu ditentukan melalui sebuah pemilu pemungutan suara. Nah, itulah yang dimaksud dengan musyawarah. Nah, maka kita bisa mengambil gagasan besar pemilu itu adalah bahwa pemilu itu adalah musyawarah besar rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, soal pesta rakyat. Itu bagi rakyat, bagi pemilih bisa jadi itu menjadi ajang pesta rakyat, di mana rakyat semuanya berpartisipasi di dalam musyawarah yang tadi. Di sisi yang lain bagi kita sejatinya bukan menjadi sebuah pesta. Da urang mau jadi panitia, lamun ieu mah sohibul hajat sebenarnya gitu. Panitia itu. Nah, bagi kita lantas apa yang bisa kita maknai? Nah, makna yang bisa kita maknai adalah bahwa pemilu itu adalah kerja-kerja demokrasi. Kerja-kerja demokrasi. Bukan lagi kita mah tiga bagian jadi pesta gitu. Ya, kita mah justru kebagian menjadi kerja demokrasi. Sebagaimana kalau gambarannya lamun orang boga hajat di imah kan gitu. Da bunga nama milu bunga ngan pan urang teh nyadiakeun naon, nyadiakeun lalawuh, nyadiakeun geus beres na teh hajat teh kukumah, piring dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Kukumah, bebersih, sasapu dan lain sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk kerja. Padahal itu teh disebut itu cek batuna wah pesta. Karena kan begitu cek batuna pesta. Tapi bagi kita itu adalah kerja. Maka pemilu bisa kita maknai juga sebagai kerja-kerja demokrasi. Dalam hal ini tentu ya demokrasi yang dimaksud
adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu artinya bisa legitimate di mata masyarakat. Hari ini tantangan penyelenggara pemilu itu tentu tidak mudah lah. Saya selalu katakan tidak mudah. Apalagi di masa-masa sekarang yang segala sesuatu itu orang mudah mengakses informasi. Gitu. Akses informasi ini kan sekarang itu seperti bagaikan sebuah letusan, itu bom informasi, karena orang bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Gugah bobo orang bisa maca informasi yang ada di belahan dunia mana hanya melalui HP. Gugah bobo bade bobo kadang-kadang sesegerna mah bade bobo oke nyepengan HP kan gitu. Gugah bobo anu pangheulana di teang depan HP gitu. Di teang langsung HP. Nah kadang-kadang karena kita terlalu tergantung pada HP gitu, pada informasi-informasi itu, seringkali kita terkecoh oleh berita-berita yang ada di dalam gadget kita atau di dalam di HP gitu. Karena saking banyaknya info yang didapatkan, kita tidak bisa memilah mana info yang benar, mana info yang salah, yang keliru. Apalagi sifat masyarakat kita masih latah terhadap sebuah informasi. Nah, kenapa sesuatu bisa viral? Kan itu karena latah. Karena latah, sehingga orang belum apa-apa langsung baca karena merasa saya lebih tahu duluan, share ke orang lain. Saya ingin dikatakan lebih tahu lebih dulu, share langsung. Kadang-kadang tanpa kita memverifikasi gitu informasi yang ada. Itu kejadian yang ada di kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita ketika masa-masa yang seperti ini itu bisa tentu ya yang namanya teknologi itu bisa memberikan keuntungan kepada kita, bisa jadi juga malah menjadi malapetaka bagi kita. Dalam kerja demokrasi, kita kan tidak senantiasa seideal mungkin. Meskipun kerja kita mentargetkan suatu pekerjaan yang ideal. Tetapi ada kalanya kondisi ideal tersebut kan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, situasi, kondisi di lapangan seperti apa. Seperti tadi lah, dalam coklit aya anu digogogan ku anjing, aya anu alimun ditempelan kan begitu. Kan disangka Bang Emok. Nah, disangka Bang Emok aturan atau merasa tidak dilayani dengan baik. Orang bisa menganggap kita itu bekerja itu seperti itu. Karena begini, ya seringkali saya sampaikan ya Ketua, bahwa kita itu sebagai penyelenggara berbuat benar pun seringkali dianggap salah. Apalagi ketika berbuat salah, udah jadi fatal. Nah, maka yang paling penting bagi kita lalu apa? Kan begitu. Ketika kondisi-kondisi yang tidak ideal itu terjadi, yang paling penting bagi kita karena kita ini adalah leader, kita ini adalah pemimpin, maka tentu jalan kita itu adalah bagaimana bisa meminimalisir persoalan-persoalan itu supaya tidak naik ke atas, supaya tidak ini, dan kemudian yang paling pasti adalah ada solusi-solusi yang tepat, tidak menimbulkan persoalan. Nah, dengan cara apa? Kan begitu. Apakah harus didatangi orangnya? Kalau bisa iya. Tapi kadang-kadang begini, seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kapilah berlalu kan gitu. Atau antepkeun we gitu. Antepkeun we gitu. Lamun aya masalah-masalah teh antepkeun we. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, solusinya begitu gitu. Antepkeun we rek ngomong naon we sih. Dengekeun we sing wareg gitu. Geus wareg matos beres gitu. Nah itu seperti itu. Tetapi yang paling penting karena kita ini sebagai sebuah bagian badan gitu. Apa yang paling penting bagi kita itu adalah kekompakan.
Yang penting kompak. Itu kompak mah ibaratnya teh lamun tong boro-boro dina bener gitu. Dina salah oge dibenerkeun ku batur teh. Gitu. Dari kompak mah. Kenapa? Karena meskipun begini yang ya di dalam kekompakan itu ada satu keterangan ya dina agama oge. Itu mungkin cenah kompak bari dina kasalahan mah ya. Karena pasti ada saling mengingatkan. Ada pengingat. Maka yang paling penting bagi kita itu adalah bagaimana kita merawat soliditas masa kekompakan. Bahwa di dalam pekerjaan-pekerjaan itu banyak masalah, pasti pemilu itu adalah masalah. Gitu. Pemilu itu sumber masalah, bukan sumber solusi kan pemilu. Karena namanya musyawarah tadi, konsepnya musyawarah. Musyawarah itu adu gagasan, adu pikir, bahkan adu kekuatan. Apalagi pemilu ini juga bisa dimaknai sebagai arena konflik yang dilegalkan, gitu, yang dianggap sah dan legal untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, kan itu pemilu itu. Jadi perebutan atau mempertahankan kekuasaan yang konstitusional, yang diakui oleh hukum, mempunyai legitimasi hukum yang melalui pemilu. Nah, ketika dikatakan bahwa itu arena konflik, maka ya pemikiran kita pasti oh iya itu adalah sumber masalah. Oke. Maka jangan heran, kita jangan kaget ketika di dalam kepemiluan, di dalam tugas-tugas kita banyak masalah, ketemu masalah itu jangan kaget. Karena kita ada di tengah-tengah pusaran masalah itu sendiri. Justru harapannya adalah bagaimana kita bisa menjadi problem solver atau penyelesaian, ya, menjadi penyelesai terhadap persoalan-persoalan yang mungkin terjadi. Nah, kembali lagi bahwa kita tidak bisa sendirian mikirkan ketua PPK sok sanajan sok kumaha pinterna dan hebatnya ketua PPK di Taraju gitu. Menghadapi masalah mah belum tentu kuat kalau sendirian, tapi justru karena ada teman-teman ini, anggota PPK, ada teman-teman PPS, maka persoalan berat pun bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang paling penting itu adalah jadi kita jangan senang ketika di dalam pekerjaan kita itu tidak menemukan masalah, itu jangan terlalu senang. Artinya datar-datar saja, jangan terlalu senang. Nggak ada di situ, nggak ada cara berpikir kita tidak akan dewasa, kita tidak akan dituntut menjadi problem solver kalau datar-datar saja. Justru kita harus khawatir gitu. Ketika datar-datar saja itu batur teh merhatikeun atau henteu gitu. Jika kitu. Jika kieu ya. Saha teh ngaran teh kode. Anggi tagih kieu nggi. Idris urang teh naon ngaranna teh? Naksir gitu ke awewe. Halo. Kumaha carana kudu ditaksir teh urang teh kan kudu diperhatikeun benernya. Tuh. Dalam urang cicing gitu. Ibarat dengan ukur bisa ngabayangkeun we. Ngabayangkeun teu diajak, teu pernah diajak ngobrol, teu pernah naon. Moal keperhatikeun gitu. Kita Lagi. dipelet. Aduh. Aksinya kan ada aksi di situ. Ada aksi yang harapannya ada reaksi kan begitu. Adanya reaksi. Caranya dengan cara apa? Ya bisa dengan menitipkan salam kan begitu zaman baheula zamannya titip salam, mengirim surat, menyatakan cinta kan begitu. Atau paling ekstrimnya culik kan begitu. Jika rahwana bakat kubogoh kasih cinta kan diculik kan gitu. Saya dipelet. Saya pelet kalau Saya seperti itu. Eueuh dipelet. Da dipelet oge gitu. Ari bari cicing mah anger. Sanes pelet teu mampu. Beungeut sia nu bari. Nah, artinya begini. Dalam gerakan, dalam sebuah pergerakan pasti ada reaksi-reaksi. Apalagi ya tidak hanya dalam kepemiluan, dalam kehidupan pun begitu.
ketika kita melakukan sosialisasi, ketika melakukan pekerjaan, pasti ada reaksi-reaksi dari beberapa pihak. Reaksi itu bisa reaksi positif karena di dunia ini kan tetap lah ya, nah bermacam-macam, ada dua pasangan itu. Namun aya nu resepeun, jangan lupa di belakang itu atau di sampingnya itu ada yang tidak resepeun. Namun orang aya nu mika nyewa, orangnya teu kudu khawatir. Di sekitar yang mika nyewa juga aya nu mika resep ke urang. Maka paling penting bagi kita itu satu, jangan kagetan, jangan kemudian juga ulah gumunan naonnya mudah terkagum-kagum. Mudah kagum juga jangan, kaget juga jangan. Karena tadi itu kita itu harus mengembalikan lagi segala sesuatu itu kepada pemikiran kita. Apakah sesuai dengan gagasan atau tidak, gagasan besar. Misalnya teman-teman ketika hari ini apa? Agenda itu coklit, pantarlih gitu ya, pemutaran daftar pemilih. Apa sih gagasan besar dari proses coklit? Nah itu dulu harus dipahami teman-teman semua. Itu pahami dulu nih gagasan besarnya apa. Ketika kita memahami gagasan besar, maka kita akan mudah mengetahui dan mudah mengidentifikasi pekerjaan apa yang akan dilakukan. Dan kita juga memungkinkan bagi kita juga untuk bisa memahami tantangan apa yang akan terjadi dalam pekerjaan tersebut. Gitu. Seperti Pantarlih, gagasan besarnya apa sih? Semua WNI yang memenuhi syarat di domisili, berdasarkan domisilinya terdata dalam data pemilih, kan itu cocok di pencocokan penelitian itu. Meskipun nantinya itu akan menjadikan dasar untuk menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Apakah ada masalah di sana? Mungkin banyak masalah. Itu mulai dari soal penduduknya tidak terdata, atau jadi penduduk baru, pemilih baru, atau bisa jadi juga ganda. Nah hal-hal seperti itu bisa kita identifikasi kalau kita memiliki pemikiran awal dulu. Jadi kita memiliki pemahaman awal tentang apa yang sedang kita lakukan. Gitu. Maka tadi itu ya teman-teman semua, jangan salah, bukan jangan salah, jangan sampai kita itu kerja itu hanya sebagai robotik, mekanik saja. Gitu. Tetapi harus didasari oleh pemikiran sehingga kita bisa memperluas pandangan kita, menambah pengetahuan kita. Meskipun yang namanya kalau kepemiluan udah gitu-gitu keneh gitu. Tetapi pengetahuan kita bisa berkembang. Itu gagasan, wawasan kita bisa berkembang. Bahkan karakter diri kita juga bisa berkembang. Banyak mungkin teman-teman yang tadinya itu introvert, penyendiri gitu ya, tidak bisa bergaul dengan banyak orang, tidak mudah bersosialisasi karena terpaksa menjadi penyelenggara, mau tidak mau harus bersosialisasi. Ketika orang misalnya itu bisa pidato, pada akhirnya dipaksa kudu bisa pidato di depan publik. Naon karena teh erek Arab erek kumaha gitu kan, dengan erek ngaco. Jika kamari ceritanya, yuk padison ya, bisa pidato ayeuna pan luar biasa. Nah, itu siap, Haji. Yang sebenarnya sebelumnya yang sebenarnya pada awalnya orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya padison itu punya kemampuan yang seperti itu. Karena dia tidak pernah terlihat oleh orang lain, potensi tersebut tidak muncul. Nah, tadi kapaksa cenah petugas. Kan gitu, ari bisa teh karena terbiasa atau bisa karena terpaksa. Nah ini harus, inilah mungkin bisa jadi gitu ya, menjadi penyelenggara itu menjadi wasilah. Jadi wasilah bagi kita, menjadi berkah bagi kita untuk pengembangan karakter kita. Kalau soal ekonomi bagaimana? Kalau saya selalu menyampaikan begini, kalau kita harapannya hanya pada materi,
berharap hanya pada materi, ya menjadi PPS itu untuk mendapatkan honor. Kalau itu tujuannya terlalu kecil, karena materi itu tidak seberapa. Hari ini orang dengan uang 1 juta itu bisa habis dalam waktu 1 menit, 1 detik, dipakai slot misalkan. Aduh, Pak Idris deh. Asep gitu. Asep. Saya ciri pegawai. Asep. Kalau berharap hanya pada materi, sayang, karena tidak besar juga. Gitu. Kenapa tidak besar? Kenapa tidak besar? Ya memang adanya segitu kan begitu. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencari berkah dari kondisi seperti itu. Saya sampaikan kemarin waktu di Banyu Asih ya. Penyelenggara pemilu itu mulai dari KPU-nya gitu, sampai dengan tingkat KPPS nanti itu sifatnya itu volunteerisme, kerelawanan. Jadi kita itu sebenarnya tenaga relawan. Itu tenaga relawan, kesukarelaan. Gitu, maka kesukarelaan itu ya saya kadang juga heran itu ketua, karena kesukarelaan tapi resep we gitu nya, membludak lah gitu nya, membludak yang berminat itu, baik yang sudah punya pengalaman, yang belum pengalaman, yang memiliki pengetahuan cukup, yang tidak tahu apa-apa pun gitu nya, tertarik gitu, membludak. Ini kan luar biasa. Nah, artinya di sana saya memandangnya begini, saya tidak memandang negatif, memandang semuanya positif, bahwa kondisi kerelaan ini gitu, kesukarelaan ini adalah bentuk nilai yang tertinggi dari kehidupan manusia yang sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena ketika kesukarelaan itu terbentuk, maka pastinya nantinya akan membentuk sebuah ikatan yang kuat. Dan itu karena sama-sama didasari oleh kesukarelaan tadi. Nah di sini meskipun ya kalau motif sih bisa beda-beda gitu, ada yang motifnya sugan we menang jodoh gitu, nyaginya gitu kan, disebabkan minum air teh. Nganter pantali sugan we bogoheun gitu pantali. Biasa. Semangat kan ya nganter. Modus. Masih atuh eta. Pasti kenapa yo. Jadi modal kan. Monitoring. Kumaha PPK na, Pak? Kumaha PPK na? Nah, artinya apa gitu? Artinya apa? Bahwa kita itu harus bisa mengembangkan motivasi kita. Jangan sampai motivasi kita itu hanya soal ekonomi, hanya soal pendapatan. Jangan. Ketika kita hanya tujuannya itu, wah, yang didapatkan ya hanya itu. Gitu. Sementara fisik, waktu, psikis gitu, itu tercurahnya luar biasa. Saya selalu menyampaikan tidak sebanding sebenarnya beban kerja dengan hak yang didapatkan, bukan hak lah gitu ya, dengan penghargaan kan gitu, honor ya, namanya honor bukan gaji kan deh. Tapi gaji mah aya pensiunanana gitu. Tapi kalau honor artinya penghormatan. Nah, ketika honor diberikan, ketika berharapnya hanya pada honor, ya yang dapat honornya itu ya honor berupa materi itu, berupa uang itu. Padahal penghormatan itu bukan hanya soal materi. Misalnya Anggi yang tadinya di desa teh cek kepala desa teh saha cenah ieu budak hideung. Cek paku teh cenah di mana cenah itu. Nah, ayeuna ujug-ujug di PPS gitu, ngatur pemilu sadesa. Ngatur pemilu sadesa. Anu pemilu teh itu teh hajat hidup orang banyak. Kan menjadi ada penghargaan dari luar. Oh, ternyata Anggi teh bisa menjadi orang hebat di desa tersebut. Bahkan tidak hanya di desa tersebut, kalau kita bisa mengembangkan yang lain. Kan begitu. Maka tadi itu harapan kita yang namanya berkah, gitu. Yang namanya berkah itu tidak hanya soal materi saja.
Tidak hanya soal uang saja, banyak berkah-berkah yang lain yang bisa kita dapatkan. Tetapi ketika tujuan kita bukan hanya didasari oleh satu tujuan soal materi itu, ya, berbakti lah pada negara, berbangsa dan bernegara, itu seperti itu. Nah kemudian yang juga penting disadari oleh teman-teman dalam suatu keluarga besar, dalam suatu keluarga besar. Yang paling ya tadi itu kembali lagi bagaimana menjaga kekompakan, kesolidan dan sifat gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Nyamberina gotong royong masa pahit sama manis. Nah ini sebenarnya untuk ketua PPK. Ulah nganggap bahwa segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab ketua saja. Anu bebana ketua. Orang kadang-kadang pikir wah nu amis oke ketua gitu. Padahal tidak seperti itu. Siapa pahit? Karena banyak bebannya dibandingkan dengan amisnya kan gitu. Dalam kerja-kerja seperti ini yang paling sering dirasakan itu bukan bagian manisnya saja, tetapi bagian pahitnya. Nah, contoh misalkan gini, soal soliditas gotong royong itu. Menjadi penyelenggara pemilu teh waktu nanti sakedeung ya. Kerjanya capek. Berpikir tuh contoh misalkan begini. Kalau ada beban ya contoh kemarin lah ya, sebenarnya sudah dilatih sih. Itu oleh KPU itu sudah dilatih. Teman-teman laksanakan ini anggaran aya kan gitu. Menggunakanlah istilah pay letter. Nah itu saya cek di seluruh desa, di seluruh kecamatan, gening barisa gitu. Saya tidak tahu bagaimana jurusnya, baik itu teman-teman PPK, ketua PPK, anggota PPK, PPS. Ketika kemarin PPS harus melantik pantarlih ya di beberapa tempat kan di desanya masing-masing. Ini saya tidak tahu gitu, bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu ya. Gitu. Luar biasa, saya kagum sekali gitu. Kagum sama teman-teman itu bisa melaksanakan kegiatan dengan konsep tadi itu. Operasional belum ada, honor oge can aya kan gitu, tetapi bisa terlaksana dengan baik. Maka yang paling saya ingat mungkin karena konsep gotong royong yang terjadi di teman-teman. Gotong royong itu tong boro-boro soal bagian iuran lain. Gotong royong soal era kan gitunya. Ngomong kesehat, sekdes atau makasah kan. Pan kabeh ge era kan gitu. Tah, kabagi rasa era nah. Gotong royong. Itu gotong royong. Nu kitu ge gotong royong. Gitu atau ada yang memiliki kemampuan lebih yos naku abdi teh heula dan ujung tombok ujung tomat dan ujung tomok kan begitu. Ada yang seperti itu. Tapi intinya bahwa hal-hal seperti itu tuh yang bisa menjadikan ukuran bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Sebenarnya kan itu di luar batas kemampuan kan. Harus melaksanakan ini itu kan semestinya itu kan ada operasionalnya. Untuk menjadi mampu melaksanakan contoh kecil lah pelantikan pantarlih itu kan ada anggarannya, ada anggaran maksudnya untuk maminnya ada. Nah, ketika itu kok bagian itu tidak ada, bisa nggak terlaksana? Ternyata bisa. Nah artinya itu kita itu mampu melaksanakan sesuatu yang seharusnya di luar kemampuan. Nah, dengan demikian lalu makna apa yang bisa kita ambil? Oh ternyata di dalam diri kita itu banyak sekali potensi yang sebenarnya mampu keluar gitu, mampu kita keluarkan dan bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Teu aya sampai hari ini nih, ketua ya teman-teman sekalian, sampai hari ini tidak ada satupun pengaduan ataupun keluhan dari desa-desa anu pasea gara-gara misalkan tadi pelantikan pantarlih, pelantikan PPS nggak ada di kabupatennya, CAT wawancara nggak ada yang mengeluh atau mengadukan cina abdi pasea cina gara-gara itu kan nggak ada, semuanya alhamdulillah selesai itu dengan baik. Itu sesuatu yang di luar
saya meyakini itu di luar kemampuan karena semestinya karena tenaganya ada gitu kan seperti itu. Nah, potensi-potensi itu harus disadari ada di dalam diri kita. Gitu. Sesuatu yang kadang-kadang tidak kita pikirkan kita miliki gitu, itu bisa keluar ketika dalam kondisi tertekan. Kalau masih ingat filosofi bulu kelek, masih ingat nggak? Nah kan gitu. Jadi kan filosofi bulu kelek itu kelek bulu kelek, makan kejepit lainnya. Harapan orang teh kikian we di jalan teh gitu. Ameh tereh naon? Ameh tereh tumbuh kieu we gitu. Kan teu kieu we gitu. Tetapi tetap meskipun dalam kondisi terjepit ternyata masih bisa tetap tumbuh. Tapi itu hanya filosofi saja, jangan disamakan kita jadi bulu kelek. Tidak juga. Tetapi bagaimana bahwa potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu sesungguhnya bisa keluar, bisa kita keluarkan, bisa kita wujudkan, bisa kita manifestasikan menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Si Neng Sanami, Arin, Karin, Neng Karin misalkan. Sifatnya teh pemalu atau pemarah? Pemalu, diam. Kalau pemalu tuh kuli. Kan maluan we gitu tak. Malu. Malu ya. Telat benar Tio. Telat itu. Langsung connect atau meskipun misalkan diri kita pemalu, tapi tadi itu karena kita dipaksa oleh tugas, dipaksa oleh keadaan, kita akhirnya bisa menghilangkan rasa malu itu. Kita orang yang naon ibaratnya bukan ya misalkan urang mah tara minta tulung ka jelema karena diikat dalam suatu ikatan, tidak bisa meminta tolong kepada orang lain. Nah itu maka dalam hal-hal seperti itu satu ya tadi situasi yang sulit itu sebenarnya kalau bagi orang-orang yang tangguh itu akan terlihat indah pada waktunya. Soklah bayangkan apa sih yang menjadi kenangan manis itu kadang-kadang bukan sesuatu yang indahnya, sesuatu yang terasa manis ketika kita melewatinya. Justru loba mah, orang keripuh harita bisa gitu. Nah itu menjadi kenangan manis. Jadi kenangan pahit pun gitu, atau bukan kenangan pahit, peristiwa pahit pun ketika kita mampu melalui itu menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, bahkan sesuatu yang lucu disengserikan kan gitu. Orang mah sering kali teh nyengserikan, aduh ini orang teh gitu kan, ini orang teh butut gitu. Itu seperti itu. Canggih. Naon? Itu bisa ya bisa jadi itu bisa ketika mampu melewati itu bisa seserian gitu, bisa seserian. Nah hari ini memang gitu kondisi kita selaku penyelenggara itu bukan dalam kondisi yang ideal, anggaran can turun, sementara pekerjaan merekpek. Teman-teman semua yang terutama yang kemarin pemetaan TPS itu dilibatkan kan ya, gitu karena memang PPK tidak bisa melakukan pemetaan TPS tanpa teman-teman PPS. Kesan apal murad beladinya kan gitu. Lamun dipetakeun ku PPK bisa ngaco. Gitu. Bisa ngaco RT mana gitu kan seperti itu. Nah, itu kan tugas nomor ya dalam kondisi yang tidak ideal. Tidak ideal itu dari sisi waktu, dari sisi kondisi, dari sisi instruksi aja. Instruksi aja kan dadak-dadakan. Wayah kieu dadak instruksi gitu. Saya masih ingat harus melakukan pemetaan TPS. Istighfar seborah kali abdi oge gitu. Benar gitu ieu teh. Saya verifikasi lagi ulang ke pimpinan di provinsi. Ya, sebentar lagi ada rapat Jum. Geus sebenarnya palid. Baru saya berani menge-share ke teman-teman. Itu juga setelah saya komunikasi dengan teman-teman komisioner yang lain. Iya, beres. Nah, ketika benar nah, bagi saya kan saya langsung merasakan karena kayak beres kamari pegawaian gitu, teman-teman itu
dengan konsep yang ideal kan gitu. Konsep ideal itu maksudnya dari sisi pemetaan TPS-nya harus dirubah. Nah, merubah itu dalam kondisi yang tidak ideal harus merubah situasi untuk menjadi tidak ideal kan begitu. Tetapi dipaksa bagaimana supaya ada satu idealismenya apa? Idealitasnya apa? Soal jumlah saja kan gitu. Jumlah pemilih harus 280. Itu idealnya kan begitu. Mendekati itu. Nah, bayangkan dalam situasi yang tidak serba nyaman, situasi kondisi yang tidak enak, kita harus dipaksa untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Selesai semuanya, selesai, itu beres, bahkan diapresiasi oleh KPU RI, oleh KPU provinsi. Geuning cenah eta Tasik bisa depan heulana wan beres nate gitu. Yang besar maka akan menjadi kekuatan. Nah itulah, seperti itulah teman-teman ya. Kalau ngobrol-ngobrol mah kemana karep we gitu, nggak apa-apa. Tapi saya senang dengan pertemuan ini, mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang baik. Amin. Saya juga sangat sulit bagi saya untuk bisa ketemu dengan teman-teman PPS itu. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan khusus kan paling hese ketemunya. Dengan boro-boro jeung PPS kita jeung PPKG kita jarang panik. Beberapa kali kegiatan monitoringnya kan abdi teka bagian kata raju gitu. Kebagiannya di sekitar Singaparna. Nah, ini menjadi momentum yang baik. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah silaturahmi yang bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bisi aya pertarosan mah. Bade curhat age mangga gitu. Bade konsultasi jodoh ge mangga. Dan Pak Ketua yang diarahkan adalah KPS PPK Kecamatan Taraju. Mangga para rekan-rekan Pak Ketua PPS juga anggota PPS pilih aya nu bade dicaroskeun kenapa disering Curhatan coklat. mangga dina waktu nu ayeuna insyaallah paling enggak samping gue Beli- mau ke keburu Beli bade iya. Tapi gini lah. Saya melihat yang lain tentunya. Soal kekompakan ini. Buka udah Kecamatan Sodong gitu ya. Saya Pak Ketua langsung dia. Tidak panjang lebar dari saya karena panggil dari Abdi Matiasa iraha wae para ketua para anggota PPS aya nama disanggakeun dihaturanan ka Pak Ketua untuk memberikan arahan juga apapun itu terkait dengan pemilihan kepada kami, dan mudah-mudahan kami dari PPK juga PPS Kecamatan Taraju bisa amanah dan juga bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami khususnya dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Pak Ketua. Aya peserta tambahan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi demikian asa formal. Laras semua.